jumlati. Nah, ini sibhul jumlah. Dan sibhul jumlah wa makana zorfan au jarron wa majruron. Dan sibhul jumlah itu adalah jorof dan juga jar majrur. Nahwu al jannatu tahta aqdamil ummahati, al ilmu fisuduri la fisuturi. Nah, ini kita garis bawahi. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Mana kira-kira mubtada, mana kira-kira khobarnya? Al jannatu. Jannatu. Al jannatu adalah Mubtada. Mana khobarnya di sini? Tahta aqdamul ummahati. Tahta aqdamul ummahat bukan saja. Tahta aqdamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu, ya, telapak kaki para ibu. Nah, di sini al jannatu adalah mubtadanya, tahta aqdamil ummahat adalah khobarnya. Kemudian itu berupa zorof atau berupa jar majrur? Zorof. Mana zorofnya di sana? Kalimat mana yang zorofnya? Tahta. Nah, tahta ini yang menjadi sibhu jumlahnya. Jadi sibhu jumlahnya itu adalah tahta yang ini. Kemudian contoh yang kedua, al ilmu fis suduri la fis suturi. Ilmu itu ada pada hati atau ada pada dada kita. La fis suturi, bukan hanya pada tulisan belaka. Mana di sini mubtadanya, mana di sini khobarnya? Al ilmu mubtada. Fisuduri wala khobar mubtada. La fisutur khobar. Mubtadanya ini ya al ilmu. Fisuduri la fisutur adalah khobarnya. Nah, kita lihat lagi penjelasan mengenai sibhu jumlah. Wayaro ba'dun nuhati. Dan sebagian ulama nahwiyah berpendapat anal khobaro, bahwasanya khobar itu laisa zorfa, bukanlah zorof, awil jarro wal majruro, atau bahkan jar dan majrurnya bukan, bal muta'allaquhu ma al mahzufu, bahkan atau bal muta'allaqahuma al mahzufa, bahkan muta'allaqnya yang keduanya dari yang dibuang, wahwa kainun au istaqarra, yaitu kalimat kainun atau kalimat istaqarra. Kainun artinya berada, istaqarra menetap atau berada. Nahwu contoh al-ma'u fil kubi ae al-ma'u mustaqarrun fil kubi, al ilmu fis suduri ae al ilmu kainun fis suduri. Nah, kalau yang di bawah itu adalah Qala Ibnu Malik, itu hanya kaidah dari Alfiyah ya. Kita akan fokus dulu ke sini. Kita akan fokus dulu ke contoh, kita kasih contoh. Oke, kita lihat di sini. Tadi al ilmu ya, fisuduri la fisuduri. Al ilmu fisuduri. Mana di sini mubtada dan khobarnya? Al ilmu mubtada, fisuduri khobar. Nah, itu adalah pemahaman kita yang paling mudah ya. Tetapi kalau untuk pemahaman mendetil lagi, bahwa menurut para ulama nahwiyah yang lain ya, dan para ulama-ulama i'rabul Quran kebanyakan, bahwa yang menjadi
apa namanya, yang menjadi khobar itu bukanlah jar majrur dan juga bukan dzaraf seperti tadi ya. Al jannatu tahta tahta damil ummaha. Bentar. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Nah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. ummah. Nah, kan mubtadanya ini kan al jannatu, Ya, khobarnya tahta kan dan kawan-kawannya. Tidak seperti itu pemahaman menurut para ulama i'rab kebanyakan, bahwa setiap jar majrur dan dzaraf tidak boleh menjadi khobar. Tidak boleh. Kenapa? Ingat sekali lagi bahwa jar majrur dan dzaraf itu adalah fudlah. Apa fudlah itu? Pelengkap. Jadi bukan apa namanya, kalimat yang inti. Bukan kalimat yang inti ya. Kalau kalimat yang inti adalah mubtada dan khobar yang bukan dari syibhu jumlah. Makanya bagaimana ini aslinya? Yaitu begini aslinya. Al ilmu kainun fis suduri. Nah, ini yang benar secara makna. Secara makna atau secara i'robannya. Jadi ketika mengi'rob jar majrur, al ilmu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi bidammah. Nah, ini mubtada kan al ilmu. Fis suduri. Nah, itu adalah jar wal majrur. Huruf jar dan isim majrur. Muta'allaqoni. Kedua-duanya muta'allaq, bergantung. Ila khobarin mahzufin, kepada khobar yang dibuang. Isuduri ini dia bergantung kepada khobar yang dibuang, yaitu ini. Kainun. Al ilmu, ilmu itu. Kainun, berada. Kainun itu berada. Fis suduri, di dada. Atau di hati. Nah, jadi di sini bukanlah khobar itu fisudurinya, bukan. Tetapi mana khobarnya? Kain. Kainunnya. Nah, itu. Jadi apa? Oh, sebentar ini Ibu Nunung salah link kayaknya. Nah, jadi apa dong kalau gitu jar majrur? Jar majrur itu masuk kategorinya muta'alliq. Muta'alliq itu yang bergantung. Muta'allaq yang digantungi. Jadi fisuduri jar majrur itu adalah kalimat pelengkap. Tidak pernah bisa menjadi kalimat inti. Gitu. Jadi tidak pernah jar majrur itu bisa menjadi kalimat inti. Karena dia itu hanya merupakan pelengkap. Begitu juga tahta aqdamil ummahati al jannatu, surga itu. Tahta aqdamil ummahati, tidak bisa. Tahta aqdamil ummahati secara makna dia itu menjadi khobar langsung menurut para ulama i'rab. Tetapi dia itu setiap dzaraf dan juga setiap jar majrur harus mempunyai muta'allaq. Muta'allaq itu apa? Tempat bergantung. Yang mana ini kan al jannatu sudah ada mubtadanya. Berarti kalau sudah ada mubtada yang belum ada apanya? Kainun. Kainun. Khobarnya. Khobarnya. Khobarna. Jadi
kita kasih contoh yang sempurna secara makna adalah al-jannatu kainatun. Karena kan muannas ya. Ya. Oh ya. Atau bukan kainatun pun istaqarrat. Istaqarrat. Dengan fi'il boleh. Halaman berapa? 15 Ibu Nunung. Di buku baru halaman 20. Oh, di buku baru halaman 20 ya. Baik, berbeda Iya, betul-betul. Ya, silakan yang buku baru halaman 20. Nah, boleh untuk muta'allaqnya itu dia istaqarrat. Boleh juga kainatun. Al-jannatu kainatun atau al-jannatu istaqarrat tahta aqdamil ummah. Nah, ini ya. Ini yang disebut muta'allaq. Muta'allaq itu mubtada langsung ke jar majrur gitu atau ke zorof. Jadi si zorof dan jar majrurnya tidak boleh dianggap sebagai mubtada dan sebagai khobar secara langsung. Tetapi khobarnya itu dibuang, yaitu kalimat yang sekiranya ini bisa kainatun atau bisa istaqarrat. Ini yang disebut dengan muta'allaq, yang digantungi dengan apa namanya? Dengan fudlah atau kalimat pelengkap. Karena kan tahta aqdamil ummahat, begitu juga tadi fis suduri, itu bukan kalimat inti tapi pelengkap, yaitu salah satunya secara makna juga dia itu keterangan gitu. Setiap keterangan dalam bahasa Indonesia pun tidak bisa menjadi predikat atau subjek. Keterangan ya keterangan. Keterangan itu posisinya sendiri gitu. Tidak bisa dia masuk ke dalam kalimat sebagai subjek atau predikat. Kan begitu juga sama di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab juga bahwa kata keterangan itu tetap secara makna tidak boleh dimasukkan sebagai predikat, sebagai predikat nggak boleh, sebagai khobar nggak boleh. Tetapi khobarnya harus diyakini ada yang dibuang, yaitu kalimat-kalimat berikut. Kita kasih contoh lagi untuk memahami muta'allaq. Nah, secara kaidah untuk muta'allaq itu wajibnya adalah fi'il. Diutamakan adalah fi'il. Tapi kalaupun bukan fi'il yang semakna dengan fi'il, nah boleh yang semakna dengan fi'il. Seperti apa? Isim fa'il itu semakna ya. Masdar itu juga semakna. Sifat musyabbahah itu juga semakna. Isim tafdil itu juga semakna ya. Nah, kita lihat contoh yang lain lagi. Misalkan al-ustadzu maaf salah. Maksud saya amamal fasli. Ustadz itu berada di depan kelas. Kira-kira ini mempunyai muta'allaq. Muta'allaqnya apa kira-kira yang tepat untuk kalimat ini? Huwa Ustaz. Bukan, kalau huwa itu dia robit. Kalau huwa itu robit yang di atas ini. Nah, kalau robit itu untuk kalimat-kalimat sempurna, tetapi kalau ini kan bukan kalimat sempurna. Nah, ini tadi apa kalimatnya yang bisa dipakai? Kainun atau mustaqorrun atau istaqorro. Jadinya begini.
Ustadu kainun Kain fasli. aman fasli. Kainun. Atau mau diutamakan fi'il lebih bagus. Istaqarra. Istaqarru. Karena memang dia utamanya dari Istaqarra. fi'il sebetulnya ya. Muta'alaq itu lebih Mana utamanya istaqarra, Ustaz? fi'il. Istaqarra amama Fasli. Asli. asli. Nah, jadi begini maksudnya. Bahwa jar majrur dan juga zorof itu dia mempunyai amil. Amilnya itu atau faktor kenapa dia itu menjadi majrur, faktor kenapa itu dia zorof menjadi fathah karena ada fi'il. Nah gitu. Makanya muta'alaq itu dia lebih diutamakan fi'il. Kalaupun bukan fi'il yang semakna dengan fi'il, yaitu kainun isim fa'il. Atau apa namanya isim masdarnya juga boleh. Misalkan isim masdar dari istaqarra apa? Istaqarra yastaqiru istiqror. Misalkan al ustadu istiqrorun amamal fasli. Nah itu muta'alaqnya yang dibuang. Muta'alaq itu macam-macam. Tidak hanya khobar yang dibuang saja. Terkadang jar majrur itu dia nanti muta'alaqnya bisa dari halnya, bisa dari sifat. Nah, pokoknya muta'alaq itu tidak terpaku kepada khobar. Tapi di sini kita kan apa namanya membahasnya lebih khusus, lebih spesifik mengenai khobar. Bahwa di sini kita menekankan khobar itu secara pemahaman ulama-ulama i'rab tidak pernah terdiri dari apa jar majrur dan zorof gitu. Hanya terdiri dari muta'alaq yang dibuang yaitu kainun atau istaqarra. Nah itu Istaqarru. adalah namanya apa? Muta'alaq yang mahzub. Tetapi terkadang ada muta'alaq yang tidak mahzub seperti misalkan kita gunakan yang tidak mahzub ya. Misalkan nama atau bibu. Seorang dokter ya dahulu masuk ilal mustasfa rumah sakit. Masya Allah. Nah ini. Atau bibu seorang dokter itu ya dahulu dia masuk ilal mustasfa ke rumah sakit. Nah kalau di sini ini mudah ditebaknya. Mana kira-kira di sini mubtada dan mana kira-kira khobarnya yang di sini? Mubtada atau bibu. Atau bibu. Dulu. Ya dahulu kabar. Nah ini sudah bisa ditebak karena sudah ditulis langsung ya. Ini Ya. adalah mubtada. Ini adalah khobar. Terus jar majrurnya sebagai apa? Jar majrur tetap posisinya sebagai jar majrur. Ini huruf jar ila ini. Al mustasfa isim majrur tetap keadaannya seperti itu. Hanya jar dan majrur kedua-duanya dia muta'alaq kepada fi'il sebelumnya. Di sini adalah fi'il sebelumnya. Nah, Jadi khobar gitu, Ustaz. Nah, jadi ilal mustasfa ini dia harus muta'alaq. Muta'alaq itu apa ya? Kembali bergantung. Jadi jar majrur itu tidak pernah dibolehkan untuk menjadi khobar gitu. Jadi jar majrur itu secara kedudukan terkadang dia memang berdiri sendiri. Jar majrur ya jar majrur. Dia itu hanya sebagai pelengkap atau kata keterangan. Nah, maka jar majrur dan zorof itu posisinya independen, berdiri sendiri, tidak boleh menjadi khobar. Kalaupun dia sepertinya menjadi khobar, tidak boleh, tapi harus sekiranya ada khobar yang dibuang. Itulah yang disebut dengan
Ini muta'alaq ya. Muta'alaq. Jadi muta'alaq itu tempat kembalinya jar majrur atau kalimat induk dari kata keterangan jar majrur gitu, kalimat induk. Yang utama kalimat induk itu harus fi'il. Itu kalau di dalam tulisan yang memang ada dituliskan fi'ilnya seperti ini ya, yaitu atau bibu yadkhulu ilal mustasfa. Ini udah mudah, memuta'alaqkan ilal mustasfa kepada fi'il aja yang paling relevan, fi'ilnya yang mana, yang ini paling relevan ya. Gitu. Tetapi kalau pada kalimat-kalimat yang memang seperti ini tidak ada fi'ilnya, mana fi'ilnya nggak ada, itu harus dianggap istaqarra atau kainun yang dibuang. Nah, itu ya. Jadi ini mengenai muta'alaq dan jar majrur dan juga dzaraf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi untuk kajian saat ini kita cukupkan dulu mengenai muta'alaq dan dzaraf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk minggu depan kita akan masuk kepada kaidah selanjutnya, yaitu kapan mubtada itu wajib diawalkan dan kapan mubtada itu boleh di awal dan boleh di akhir, itu bolak-balik. Nah, insya Allah itu akan kita bahas pada minggu mendatang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ayabina an nad'ullaha rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Anam wa qabla ma an tahiyya hadhil muhadarah, hal ladaikum soal, apakah ada pertanyaan terkait muta'alaq yang tadi sebelum kita tutup atau cukup? Ustaz. Cukup ya. Cukup ya. Baik, kalau begitu Insyaallah Ustaz. terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Waalaikumsalam warahmatullahi